Oke, mari kita bedah salah satu emiten yang lagi panas-panasnya di bursa, PT Nusatama Berkah, atau kita sebut aja NTBK. Nah, pertanyaannya simpel tapi penting banget. Apakah ini beneran sebuah kisah pertumbuhan yang fantastis, atau jangan-jangan cuma fantasi yang disetir sama valuasi yang udah nggak masuk akal? Yuk, kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, kita langsung aja ke pokok permasalahannya. Coba bayangin, ada saham yang terbang lebih dari 150% cuma dalam sebulan. Bikin heboh kan? Terus tiba-tiba, sret, Bursa Efek Indonesia menghentikan perdagangannya. Ini bukan cerita film ya, ini beneran terjadi sama NTBK. Jadi apa sih yang bikin harganya bisa meroket segila itu? Dan kenapa bursa sampai harus turun tangan? Mari kita bongkar. Nah, untuk bisa ngerti kenapa pasar bisa seheboh itu, kita harus mulai dari bagian pertama analisis kita, yaitu cerita masa depannya. Sebuah cerita yang sangat memikat tentang revolusi kendaraan listrik atau EV. Inilah narasi yang bikin banyak banget investor jatuh hati sama NTBK. Jadi, NTBK ini aslinya perusahaan apa sih? Awalnya mereka itu produsen kendaraan khusus, ya bayangin aja, truk-truk tangguh buat pertambangan sama industri migas gitu. Tapi mereka bikin satu langkah strategis yang wah berani banget. Mereka banting setir buat jadi salah satu pionir di industri truk listrik Indonesia. Nah, transformasi dari bisnis yang biasa aja jadi pemain teknologi masa depan inilah yang jadi bensin utama kenaikan harganya. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Lihat deh, mereka punya peta jalan yang jelas dan ambisius. Mulai dari uji coba di akhir 2025 sampai target peluncuran komersial di 2026, semuanya udah dijadwalkan. Buat investor, ini kan kelihatan meyakinkan ya, ada janji yang bisa diukur, bukan sekedar mimpi di siang bolong. Ceritanya makin kuat lagi karena NTBK ini nggak jalan sendirian, mereka gandeng nama-nama besar dari luar negeri. Ada Chingling Motors dan Norinco dari Tiongkok untuk urusan teknologi dan pengembangan, bahkan ada potensi suntikan dana dari Lembaga Keuangan Pemerintah Australia, AFA. Aliansi-aliansi ini tuh kayak ngasih sinyal kuat kalau visi EV mereka ini didukung secara teknis dan finansial, jadi bukan kaleng-kaleng. Oke. Ceritanya bagus banget kan? Siapapun pasti tertarik. Tapi, sebagai investor yang cerdas, tugas kita bukan cuma dengerin cerita manisnya aja. Sekarang, waktunya kita buka kap mesinnya, kita periksa realitas di balik angka-angka keuangannya. Siap? Ini dia, angka pertama yang bakal bikin kita semua garuk-garuk kepala. Price to Earnings Ratio atau PE Ratio NTBK ada di angka 509 kali. Artinya apa sih? Gampangnya gini, untuk setiap Rp1 laba yang dihasilkan perusahaan ini, pasar rela bayar seharga Rp509. Mahal? Mahal banget. Biar kebayang semahal apa, coba kita bandingkan. Rata-rata PE ratio perusahaan sejenis di industrinya itu cuma sekitar 15 kali. Jadi, valuasi NTBK itu lebih dari 30 kali lipat lebih mahal dibanding teman-temannya. Ini nunjukin kalau harga sahamnya sekarang itu udah menanggung ekspektasi masa depan yang luar biasa besar. Sekarang kita lihat mesin penghasil uangnya. Seberapa jago sih perusahaan ini muterin modal investor jadi untung? Ternyata, return on equity atau REO-nya cuma 0,86%. Angka ini kecil banget. Artinya, kemampuan perusahaan untuk cetak laba saat ini, ya, masih sangat tipis. Ada jurang yang lebar banget nih antara cerita masa depan yang wah sama kinerja keuangan hari ini. Nah, tabel ini nunjukin semuanya dengan sangat jelas, nggak perlu diperdebatkan lagi. Coba lihat sendiri. PE ratio NTBK yang 500-an itu benar-benar anomali kalau dibandingin sama kompetitornya yang cuma belasan. ROI-nya juga paling bontot. Ini bukti nyata kalau dari kacamata valuasi, NTBK ini posisinya ekstrim banget di sektornya. Tapi tunggu dulu. Ada satu hal menarik di laporan keuangannya. Walaupun pendapatan mereka di 2025 diproyeksiin turun dikit, laba bersihnya justru ditargetkan naik 10,5%. Ini sinyal yang bagus. Kemungkinan besar manajemennya lagi pinter-pinter efisiensi, ibaratnya lagi kencengin ikat pinggang buat persiapan lari kencang di proyek EV mereka nanti. Oke, kita udah lihat dua sisi koinnya ya. Cerita masa depan yang super menjanjikan sama valuasi sekarang yang super mahal. Sekarang, kita masuk ke bagian paling penting, risiko. Apa aja sih yang bisa bikin cerita indah ini gagal terwujud? Ini poin-poin yang wajib Anda pantau terus. Ini dia 5 rintangan utamanya. Pertama, mereka masih sangat bergantung sama komponen impor. Jadi kalau rupiah melemah, biayanya bisa bengkak.
Kedua, semua rencana ini butuh restu dari pemerintah lewat izin dan sertifikasi. Ketiga, nah ini yang krusial banget, progres pembangunan pabriknya masih di tahap awal. Keempat, persaingan di dunia EV itu brutal. Dan kelima, mereka butuh modal jumbo yang rencananya banyak dari utang. Soal poin ketiga tadi, soal pabrik, ini harus kita garis bawahi banget. Risiko eksekusi itu nyata. Kutipan ini nunjukin kalau progres pabrik yang baru 10% di akhir 2025 itu udah jadi lampu kuning. Setiap keterlambatan di sini bisa berantakin semua jadwal peluncuran komersial mereka di 2026. Ini penting. Jadi, setelah kita bolak-balik semua fakta ini, kita sampai pada satu kesimpulan. Perusahaan ini dan juga investornya sekarang lagi ada di sebuah persimpangan jalan yang sangat menentukan. Kita sebut aja ini tahun pembuktian bagi NTBK. Slide ini ngerangkum dilema utama Anda sebagai investor. Di satu sisi timbangan, ada kisah pertumbuhan yang luar biasa. Pionir, aliansi global, roadmap jelas, semua ada. Tapi di sisi lain, ada beban valuasi yang ekstrim dan resiko-resiko nyata yang gak bisa dianggap enteng. Tugas Anda adalah menimbang mana yang lebih berat. Pertanyaan paling logis sekarang adalah, terus saya harus gimana? Apa yang perlu saya pantau? Nah, daripada saya kasih jawaban beli atau jual, lebih baik saya kasih Anda sebuah checklist hal-hal yang benar-benar penting untuk diamati ke depan. Nah, ini dia PR Anda untuk tahun 2026. Pertama, pantau terus progres pembangunan pabriknya. Makin cepat, makin bagus. Kedua, gimana status perizinannya? Udah dapat belum sertifikat dari pemerintah? Ketiga, dan ini yang paling penting, beneran jualan nggak mereka di paruh kedua tahun ini? Selain itu, perhatikan juga berita soal kemitraan baru, dan yang paling ditunggu, laporan keuangan yang membuktikan cerita indah ini bisa jadi untung beneran. Jadi, kita sampai di ujung analisis kita. Tahun 2026 adalah panggungnya NTBK untuk membuktikan diri. Apakah mereka akan sukses menjalankan visi besarnya dan jadi raksasa EV baru yang bisa membenarkan valuasinya yang selangit itu? Atau ini semua cuma euforia sesaat yang nanti akan hilang begitu aja? Dengan semua data yang sudah kita bedah bersama, keputusan akhir tentu saja ada di tangan Anda.